Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Saka Channel. Hai sahabat angka, masih membahas persiapan menghadapi tes potensi skolastik UTBK 2020. Waktu tinggal menghitung hari, masih ada waktu untuk belajar. Tentunya dengan hanya mempelajari soal-soal. Dengan mempelajari berbagai bentuk soal, kalian akan dapat dengan cepat menyelesaikan semua soal yang mungkin muncul. Maka, silahkan simak pembahasan soal di video ini. Selamat mengikuti! Nomor 1. Untuk mengisi 5/8 bagian sebuah bak mandi dengan air diperlukan waktu 7,5 jam. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengisi sisanya jika pengisian air dilakukan dengan laju yang sama? Kita buat dulu hubungannya ya. 5/8 bagian itu dapat diselesaikan 7,5 jam. Maka kalau sisanya, berarti sisanya ini kita tinggal kurang aja 8 dikurang 5 ya. 3/8 ini membutuhkan waktu berapa jam? Kalau kita lihat hubungannya, semakin lama maka semakin banyak bagian dari bak yang bisa diisi. Maka menggunakan perbandingan senilai. Berarti 5/8 per 7,5 sama dengan 3/8 per X. Oke, angka 8 bisa kita sederhanakan. Maka 5X sama dengan 3 dikali 7,5. X sama dengan 3 dikali 7,5 per 5. 7,5 dibagi 5, 1,5 dikali 3, 4,5 jam. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang B, 4,5 jam. Keliling suatu persegi panjang adalah A cm. Jika panjang dan lebarnya berturut-turut 5X kurang 1 dan 2X tambah 3, maka nilai X adalah, kita lihat dulu rumus, keliling itu sama dengan 2 dikali panjang ditambah lebar. Nah, di sini kelilingnya dikasih tahu adalah nilainya A. Maka 2 dikali panjangnya dikasih tahu ya, 5X kurang 1 ditambah 2X tambah 3. Maka diperoleh A sama dengan 2 dikali 5 tambah 2 berarti 7X ditambah 2. Oke, langsung kita selesaikan saja untuk menentukan nilai X. Langsung diputar saja ya. Berarti di sini 14X sama dengan A dikurang 4. Maka X sama dengan A per 14 dikurang 4 per 14. Bisa disederhanakan lagi ya. A per 14 dikurang 2 per 7. Maka jawabannya yang paling tepat adalah yang C, A per 14 dikurang 2 per 7. Nomor 3, 4 orang anak melakukan olahraga lempar lembing. Jarak lemparan Andi adalah 2 kali lemparan Dimas. Jarak lemparan Andi 2 meter lebih jauh dari lemparan Edi. Jarak lemparan Dimas adalah 4 meter lebih pendek daripada lemparan Bayu. Jika rata-rata lemparan mereka adalah 14 meter, maka lemparan terjauh adalah, kita peroleh persamaan dulu ya. Di sini ada Andi sama dengan 2 kali lemparan Dimas. Ini persamaan yang pertama. Kemudian ada lemparan Andi sama dengan lemparan Edi ditambah 2, karena dibilang lebih jauh. Karena kita bisa rubah dalam bentuk hubungan antara D dan E ya. 2D sama dengan E ditambah 2. Maka E sama dengan 2D dikurang 2. Persamaan yang kedua. Ketiga ada lemparan Dimas adalah 4 meter lebih pendek. Dimas itu lebih pendek daripada Bayu, berarti dikurangin 4. Maka Bayu sama dengan D ditambahin 4. Sekarang kita lihat hubungan yang terakhir. Jika rata-rata lemparan mereka adalah 14 meter, berarti Andi ditambah Dimas ditambah Edi ditambah Bayu dibagi 4 itu sama dengan nilainya 14. Makanya tadi kita rubah semuanya dalam bentuk hubungan antara variabel lain dengan si D atau si Dimas. Berarti di sini A tadi sama dengan 2D tambah Dimas tambah E sama dengan 2D dikurang 2 tambah B itu D ditambah 4 dibagi 4 sama dengan 14. Sini D 2D ditambah D jadi 3, 4, 5 ada 6. 6D ditambah 2 sama dengan, langsung dikali silang aja ya di sini 56.
maka 6D sama dengan 54D sama dengan 9. Kalau kita lihat dari semua variabel, ternyata A itu adalah 2 kali D. Pasti ini yang paling panjang ya, maka A sama dengan 2 dikali 9, 18. Maka jawabannya pasti yang D, 18 meter. Untuk membuat satu cangkir kopi digunakan 1 sendok teh kopi dan Y sendok teh gula. Jika kita menggunakan 5 sendok teh gula, maka banyaknya kopi yang digunakan adalah. Sekarang kita lihat dulu hubungannya ya. Di sini 1 sendok teh kopi menggunakan Y gula. Nah, pertanyaannya jika menggunakan 5 sendok teh gula, kalau 5 di sini, maka kopinya berapa? Nah, yang ditanya adalah X. Oke, kita lihat hubungannya. Semakin banyak kopi harusnya semakin banyak gula, maka ini menggunakan perbandingan senilai. Maka di sini 1 per Y sama dengan X per 5. Maka kalau ditanya X sama dengan ya 5 per Y. Maka jawabannya yang B, 5 per Y sendok teh. Nomor 5, sebanyak 250 ekor domba mampu menghabiskan makanan yang ada dalam waktu X hari. Apabila 100 ekor domba dijual, maka berapa hari persediaan makanan akan habis? Sekarang kita buat dulu hubungannya ya. 250 domba akan menghabiskan makanan dalam waktu X hari. Apabila 100 ekor domba dijual, kalau dijual 100 berarti sisanya adalah 150. Maka di sini berapa? Kalau kita lihat ya hubungan antara domba dan jumlah hari, maka ini akan semakin banyak domba, maka harinya akan semakin sedikit. Maka kita menggunakan perbandingan terbalik. Berarti 250 kali X sama dengan 150 dikali yang ditanya ya. Maka yang ditanya sama dengan 250 X per 150. Kita sederhanakan, 25 dan 15 bisa dibagi 5 ya. Berarti 5 per 3X. Maka jawabannya iya yang D, 5 per 3X. Nomor 6, jika 2 pangkat A tambah 1 sama dengan 64 dan 3 pangkat B tambah 1 sama dengan 27, maka berapa nilai A ditambah B? Kalau ada persamaan seperti ini dan ditanya adalah pangkatnya, maka kita harus menyamakan bilangan pokoknya supaya kita bisa mencoret ya. Di sini 2 pangkat A tambah 1 sama dengan 64 itu 2 dipangkat berapa? Iya, dipangkatkan 6, maka bilangan pokoknya bisa dicoret. A tambah 1 sama dengan 6, maka A sama dengan 5. Persamaan yang kedua juga sama ya, di sini ada 3 pangkat B tambah 1 sama dengan 27 itu kira-kira 3 pangkat berapa? Iya, 3 pangkat 3, maka bisa kita selesaikan. B ditambah 1 sama dengan 3, maka B sama dengan 2. Pertanyaannya adalah A ditambah 2, berarti 5 ditambah 2 sama dengan 7. Maka jawabannya yang B, 7. Nomor 7, nilai T yang memenuhi persamaan T kuadrat kurang 3 per 4 dikurang 1,25 sama dengan min T kuadrat per 4 adalah, oke, kita buat ulang ya. T kuadrat kurang 3 per 4 dikurang 1,25 itu sama dengan 5 per 4 sama dengan min T kuadrat per 4. Kalau semua dibagi 4, kita bisa hilangkan per 4-nya ya. Iya, maka di sini diperoleh T kuadrat, kita pindah ke kiri jadi ditambah T kuadrat sama dengan 8, maka 2T kuadrat sama dengan 8, T kuadrat sama dengan 4. Maka kalau kita menghitung T berarti akar dari 4, maka akan muncul 2 nilai ya, plus 2 dan min 2. Kalau kita lihat dari pilihannya, maka yang pasti jawabannya adalah yang E, min 2. Nomor 8, hitunglah akar dari akar 2 pangkat 6 kali 2 pangkat 8 kali 2 pangkat 6. Kalau kalian ingat, ada perkalian bilangan pokok yang sama dengan pangkat yang berbeda, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Maka 2 pangkat 6 tambah 8 tambah 6. Nah, kalau diakarkan berarti kita bagikan saja dengan akar pangkatnya. Di sini ada 2 dan 2 ya, karena nggak dibuat, berarti 2 dikali 2. Maka 2 pangkat 20 per 4. Berarti 2 dipangkat
5. 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jawabannya jadi yang D, 32. Nomor 9. Hasil penjumlahan dari 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 tambah 5 pangkat 10 adalah... Oke, kalau masih ingat ya tentang penjumlahan bilangan berpangkat. Kalau bilangan pokok dan pangkatnya sama, maka ini kita bisa jumlahkan langsung. Berarti ada 5 buah 5 pangkat 10. Masih ingat perkalian dengan bilangan pokok yang sama? Berarti ini 5 pangkat 1 dikali 5 pangkat 10, maka pangkatnya bisa kita jumlahkan, maka 5 pangkat 11. Ya, jawabannya menjadi yang C, 5 pangkat 11. Nomor 10, nilai yang paling mendekati dari akar 9.999 adalah... Nah, kalian di sini yang diminta adalah bilangan bulat, maka kita lihat saja dari akar ini kira-kira mendekati angka berapa yang bisa diakarkan dan menghasilkan nilai bulat. Iya, coba kita tambah 1 aja, berarti di sini jadi 10.000 ya. Kalau kita akarkan berarti tinggal 100, maka jawabannya langsung yang D, 100. Demikian video Saka kali ini. Pesan saya, berdoalah dengan keyakinan bahwa kamu pantas. Sebab jika kalian ragu dengan isi doa, maka kalian telah mendelay realisasinya. Karena Allah memberikan sesuatu kepada orang yang pantas. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat angka.